Hai, saya Matu Zarman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang hari ini saya pilih adalah email dari Hafid Ansori. Alamat emailnya adalah hafidansori@gmail.com. Di sini ada pertanyaannya, Hai Cimarta, mau nanya dong kalau foto maternity itu apa ada syarat-syarat khusus, terutama seperti izin dari rumah sakit dan sebagainya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang. Dan juga nyalakan loncengnya. Karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video seputar tips and trick fotografi. Kemudian saya juga ingin mengucapkan cepat sembuh bagi teman-teman yang mungkin saat ini dalam kondisi positif COVID-19 dan juga mungkin yang saat ini sedang karantina. Semoga cepat sembuh dan juga semoga cepat kembali beraktivitas seperti semula. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja atau bertugas di luar rumah, jangan lupa jalankan protokol kesehatannya supaya kita semua selalu sehat. Oke, nah sekarang saya mau jawab pertanyaan dari Hafid mengenai maternity fotografi. Mungkin maternity fotografi ini belakangan mulai ramai diperbincangkan ya. Nah ini memang satu genre yang cukup menarik. Kalau saya sendiri mungkin masukkan ini dalam kategori post-wedding. Jadi mungkin kalau teman-teman ada tahu istilah pre-wedding adalah foto couple yang dilakukan pada saat sebelum pernikahan. Kemudian ada lagi foto wedding, foto di saat hari pernikahan. Dan juga ada foto-foto setelah pernikahan. Nah setelah pernikahan ini apa aja sih? Ini bisa ada banyak. Jadi masuk ke dalam kategori family picture ya, di mana ada foto keluarga di mana ada ayah, ibu dan juga anaknya. Nah, sebelum anak ini lahir kan biasanya ada proses kehamilan dan juga ada proses kelahiran. Nah, di sini menjadi salah satu genre yang belakangan ini menjadi menarik diperbincangkan dan juga menarik menjadi sumber penghasilan bagi beberapa orang fotografer. Jadi foto sebelum kita memiliki anak pasti ada foto kehamilan. Jadi foto pribadi yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu di mana mereka ingin mengabadikan sebelum anaknya lahir. Kemudian ada lagi foto kelahiran atau dokumentasi pada saat dilakukan di rumah sakit. Jadi biasanya dilakukan di rumah sakit di mana proses bersalinnya itu diabadikan oleh seorang fotografer. Ada lagi foto newborn. Newborn adalah foto anak yang lahir sekitar usia 4-14 hari. Setelah itu ada lagi kita masuk ke dalam kids fotografi di mana anak-anaknya ini sudah berusia di atas 1 tahun. Nah selain itu juga ada yang bilang oh ada baby fotografi mungkin usianya sekitar dari 1 bulan sampai 12 bulan. Itu memang banyak pembagiannya seperti itu. Tapi basically teman-teman bisa kategorikan secara simpelnya adalah foto anak-anak seperti itu. Hanya berbeda usianya aja. Karena berbeda rentang usia, berbeda penanganannya, berbeda cara memotretnya. Nah itu teman-teman mungkin kalau pengen tahu mengenai seputar tips and trick newborn fotografi, teman-teman bisa cek di link saya di video di sebelumnya. Dan juga mungkin kalau teman-teman ingin juga membahas mengenai kids fotografi, saya pernah bahas juga di video saya ini yang sebelumnya. Nah, kalau foto maternity ini sebenarnya hampir mirip dengan foto potret atau foto fashion gitu ya. Nah, itu tergantung kembali ke konsep yang kita ingin tampilkan. Yang pasti di sini ibunya adalah ibu hamil. Jadi dia ingin mengabadikan momen-momen pada saat ia hamil. Selama ini saya menjalankan foto maternity memang jarang sekali ya sampai diminta kayak harus ada surat dari dokter atau apa. Biasanya saya lebih ke apakah si ibunya ini memang siap untuk difoto. Karena biasanya kan pemotretan ini juga tidak cepat gitu, karena kita butuh ibu-ibu yang ingin tampil cantik juga kan harus di make up, terus kemudian juga kita mungkin akan butuh waktu ketika dia sedang berdiri gitu ya. Nah kadang-kadang kan ibu-ibu yang hamil tua ini pernafasannya lebih pendek ya, jadi lebih cepet capek gitu. Nah biasanya kalau dia ada misalnya terjadi pendarahan atau misalnya ada sesuatu yang mungkin membahayakan janinnya, biasa kita menyarankan untuk tidak melakukan foto pemotretan untuk maternity.
Atau alternatif kedua nih, kalau misalkan memang dia dalam kondisinya janinnya yang cukup lemah gitu ya, atau mungkin ada pendarahan, mungkin pemotretannya harus dipikirkan beberapa alternatif lainnya. Misalkan dalam posisi si ibunya duduk, atau misalkan baringan, kemudian kita mengambil angle dari flat lay gitu. Tapi yang pasti memang photoshoot itu memang sedikit menguras tenaga ya, karena kan ketika kita ingin melakukan pemotretan, kita juga harus menjaga mood kita gitu. Kalau misalkan si ibunya merintih kesakitan gitu, itu kan juga hasil fotonya tidak maksimal. Jadi biasanya memang kalau saya selalu menanyakan apakah ada sedikit komplikasi di kehamilannya atau adakah gangguan kesehatan pada saat hamil, itu juga harus dicek dulu. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pemotretan dalam kondisi sehat ibunya dan juga sehat anaknya. Foto maternity menjadi satu foto yang cukup sensitif ya, karena biasanya hampir banyak klien saya yang ketika melakukan foto maternity itu mereka mungkin ingin tampil di mana perut itu kelihatan, jadi artinya tidak ditutup oleh kain gitu ya. Dan inilah foto-foto private yang mereka ingin abadikan, dan biasanya memang saya tidak publish di tempat umum. Kalaupun saya publish biasanya seizin dari si ibu tersebut. Nah, ini juga memang menjadi satu alternatif mengenai pemilihan wardrobe. Apakah si ibunya ini ingin menampilkan hanya dengan menggunakan penutup dada gitu ya, dan juga bagian rok di bagian bawah sehingga perutnya bisa kelihatan, atau ada juga memang foto maternity yang memang menggunakan baju tertutup semua. Biasanya cenderung lebih ketat karena kita ingin menampilkan bagaimana bentuk dari perutnya atau keindahan seorang ibu hamil. Nah, karena foto maternity ini sifatnya lumayan sensitif, jadi biasanya lumayan banyak klien yang juga menanyakan fotografernya perempuan atau laki-laki nih yang memotret foto maternity. Karena biasanya ibu-ibu juga lebih nyaman kalau diabadikan oleh seorang wanita. Nah, buat teman-teman di sini yang seorang fotografer wanita, mungkin ini bisa menjadi satu kesempatan untuk menjadi spesialisasi di foto maternity ini. Dan juga memang tidak menutup kemungkinan untuk fotografer laki-laki untuk memotret maternity. Tapi biasanya memang tidak bisa dengan pose-pose yang terlalu terbuka ya. Tidak sedikit juga klien yang wanita ini ingin foto maternity dalam keadaan nude atau telanjang. Nah, ini biasanya mereka buat hanya untuk kepentingan pribadi aja. Jadi mereka ingin ada kenang-kenangannya. Misalkan mereka cuma mau hamil 1 kali atau 2 kali. Kan foto maternity nggak bisa diabadikan kalau nggak dalam kondisi hamil gitu. Jadi makanya mereka bela-belain ingin foto nude pada saat mereka sedang hamil gitu. Nah, ini menjadi suatu yang sulit kalau seorang fotografer yang laki-laki yang mengabadikan momen ini. Maka daripada itu mereka biasanya lebih nyaman kalau wanita yang mengabadikannya. Nah, kemudian poin lain yang harus dipikirkan adalah mengenai pencahayaan dan juga pemilihan wardrobe. Karena ibu hamil itu kan selalu dalam kondisi tidak normal ya, maksudnya berat badannya tidak normal. Misalnya seorang ibu hamil itu kan biasa paling minimal mereka akan naik berat badan sekitar 9 kilo. Artinya kalau perempuan biasa ingin tampak slim, kurus gitu ya. Tapi kan foto maternity tidak bisa dibuat kurus. Tapi tidak sedikit juga klien saya banyak yang minta kayak Mbak bisa tolong nggak ya dibuat, diedit sehingga saya tetap kelihatan kurus gitu. Jadi itu memang menjadi satu tantangan bagi seorang fotografer maternity untuk mengetahui bagaimana caranya supaya si model ini tetap dalam kelihatan kondisinya itu tidak terlalu bengkak atau tidak terlalu gemuk gitu ya. Karena terus terang kehamilan ini suatu proses yang memang unik kalau saya bilang, karena banyak sekali perubahan hormon di dalam tubuh seorang perempuan, dimana bisa aja mungkin kulit dia bermasalah atau badannya itu seperti bengkak air gitu ya. Nah, itu kondisi yang normal bagi seorang ibu gitu. Jadi kita sebagai fotografer maternity harus memahami kondisi tersebut. Saya sharing sedikit mengenai pemotretan yang pernah saya lakukan terhadap satu orang teman saya yang saya kenal sebelum mereka married dan juga sebelum dia hamil. Nah, pada saat hamil itu ada perubahan hormonal yang lumayan mengganggu hasil foto, yaitu kulit jeruk pada bagian muka. Jadi jerawatnya muncul banyak sekali di bagian muka, dan itu menjadi satu tantangan pada saat saya memotret. Jadi saya tidak bisa menutup bagian jerawat ini dengan make up, karena
bentuknya kan kasar, jadi permukaannya itu hanya bisa dibersihkan pada saat kita melakukan editing Photoshop. Selain itu, challenge-nya kalau kita memotret ibu-ibu hamil, biasanya kan kita memotret pada saat kondisinya perutnya itu sudah besar gitu, lebih besar. Kita menyarankan biasanya memang di atas 7 bulan tergantung dengan kesehatan ibunya. Dan biasanya ibu-ibu di atas 7 bulan itu kakinya gampang bengkak. Jadi mereka biasanya nggak gitu tahan untuk berdiri terlalu lama. Karena kaki bengkak ini biasanya harus istirahat dan juga misalkan ditekuk, diganjel oleh kursi gitu ya. Jadi kita harus tahu pada saat kita melakukan pemotretan jangan push mereka berpose seperti seperti model profesional, karena kondisi mereka ini mereka memiliki kondisi yang tidak normal gitu. Jadi otomatis kita harus melakukan break beberapa saat. Kemudian yang jadi pertanyaannya juga mungkin bagaimana cara memilih wardrobe-nya untuk seorang ibu hamil. Nah biasanya memang tidak ada patokan khusus ya. Biasanya kalau saya pribadi saya memilih baju-baju yang berwarna lebih netral dan juga dengan motif yang sederhana. Jadi jangan menggunakan baju-baju yang terlalu ramai, misalkan bunga-bunga atau pattern-pattern abstrak gitu. Yang ada memang merancukan antara maternity itu sendiri dengan si motif baju ini sendiri. Jadi kita sebaiknya fokus terhadap kehamilannya dan gunakan warna-warna baju yang lebih netral. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah kamera dan lensa apa yang harus kita gunakan. Nah di sini kamera apapun bisa digunakan. Jadi buat teman-teman kalau punya kamera entry level nggak apa-apa, kamera profesional nggak apa-apa, dengan lensa kit pun juga bisa gitu. Jadi tidak ada spesifik harus menggunakan harus pakai lensa ini atau lensa apa yang khusus untuk maternity. Itu sama aja dengan foto potret. Jadi kalau teman-teman ingin memotret dengan lensa kit silahkan. Yang pasti karena ini foto maternity otomatis pemotretannya harus dari pinggang ke atas. Karena kalau misalkan foto maternity-nya hanya diambil close up di bagian atas, nggak kelihatan perutnya. Jadi harus diambil dari pinggang ke atas atau full body. Dan beberapa alternatif pose bisa dilakukan dengan suami ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari referensi di internet tentang pose bagaimana seorang ibu yang sedang hamil bersama suaminya gitu ya. Biasanya ada beberapa pose-pose yang umum dilakukan oleh seorang pasangan yang sedang menunggu buah hatinya. Dan juga bisa juga kalau mungkin kehamilannya bukan kehamilan pertama, mungkin dia ini udah untuk hamil kedua kalinya, mungkin bisa juga foto bersama anak-anaknya. Nah, teknik pencahayaan ini tergantung dengan konsep yang kita ingin tampilkan. Kalau misalkan teman-teman mungkin ingin menampilkan sebuah foto di mana ingin menyamarkan berat badan ibunya gitu ya. Mungkin kalau ibu hamil kan biasanya juga karena dia naik berat badan, mungkin bagian rahang sini atau bagian pipi ini kan jadi lebih tebal gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa memanfaatkan dengan satu buah lighting dari bagian depan, sehingga area-area tertentu yang mungkin terlihat mengganggu bisa ditutup dengan shadow. Tapi kembali lagi kalau teman-teman juga ingin mungkin bermain foto dengan high key di mana suasananya lebih terang, lebih putih gitu ya. Nah teman-teman silahkan menggunakan lampu apapun, settingan dengan lebih dari satu lampu juga tidak apa-apa. Ataupun teman-teman ingin menggunakan available light hanya dengan window lighting, itu pun boleh-boleh saja. Selain itu ada satu foto yang mungkin lumayan menarik dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang sedang hamil adalah foto siluet. Foto siluet ini memang menjadi satu foto yang sangat menarik di mana wajah ibunya mungkin tidak terlihat jelas, hanya siluet dari bagian samping. Jadi hanya bentuk dari wajah dan juga dari bentuk perutnya. Nah, foto siluet ini gampang banget. Intinya adalah kita meletakkan cahaya yang terang di bagian belakang si modelnya dan kita tidak memberikan cahaya kepada si model tersebut sehingga area yang tidak terkena cahaya menjadi gelap. Nah, di sini teman-teman bisa coba di rumah ataupun dimanapun. Kalau misalnya teman-teman punya tembok bersih putih gitu ya, nah teman-teman bisa memotret mendapatkan foto-foto siluet. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video saya sebelumnya membahas mengenai tips memotret foto siluet, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Nah demikian tips kali ini seputar maternity fotografi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Mudah-mudahan siapa tahu nanti di video saya berikutnya foto kamu yang saya bahas. Dan juga kalau teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya-tanya apakah Kak Marta mengadakan kelas private atau misalkan bisa mengajar untuk instansi atau universitas ataupun beberapa tempat lainnya. Nah teman-teman bisa kirim email dan kontak di nomor
nomor di bawah ini, nanti dibantu oleh admin saya. Oke, pembahasan kali ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Barangkali ada teman-teman di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Stay safe everyone, dan semoga COVID cepat berlalu. Tuhan memberkati kita semua.